Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Raisa, Radio Indonesia Sehat Healthy Radio. Selamat pagi Sobat Sehat. Selamat pagi Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah mengklik aplikasi live streaming di radio kami. Tak lupa juga saya sapa dulu. Selamat pagi Sobat Sehat yang pagi hari ini sudah berada di website kami di radioindonesiasehat.com. Selamat pagi juga untuk Sobat Sehat yang ini sudah ada di Zoom meeting kami di Radio Indonesia Sehat. Pagi hari ini saya Galuh dapat bertemu kembali dengan Anda Sobat Sehat. Senang banget karena dari Raisa Radio selalu menyajikan topik-topik menarik barangkali untuk menyelesaikan gitu ya kegunaan sehari-hari terkait dengan kesehatan tubuh kita. Sobat Sehat, apakah Anda sudah sarapan pagi hari ini? Nah, pasti ada nih Sobat Sehat yang ada rasa males untuk sarapan, mager sarapan gitu ya. Kemarin sudah ada informasi dari Departemen Gizi dan Kesehatan bahwa gak ada kata lagi untuk sarapan, kata males lagi untuk sarapan karena sarapan ini sangat penting dan Anda, Sobat Sehat, bisa menggantinya dengan makanan-makanan yang lebih simple, yang lebih bisa dijangkau gitu ya, apalagi anak-anak muda nih Sobat Sehat. Anda bisa mencoba sarapan dengan yang sederhana seperti halnya pisang atau roti atau bikin smoothies tuh pagi hari ini. Nah, sembari Anda sarapan pagi hari ini Sobat Sehat, kita akan menemani Anda dalam program kami di Bincang-Bincang Santai dan pagi hari ini Sobat Sehat kita akan bicara mengenai kita bagaimana mendeteksi dini gangguan pendengaran. Nah, ini pas banget nih untuk Sobat Sehat yang selalu gitu pakai headphone gitu karena memang kuliah daring atau mungkin suka banget dengerin musik dan volumenya terlalu kencang, apakah itu berpengaruh ke pendengar kita? Nah, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana gitu ya. Kita akan bicara, kita akan ngobrol dengan narasumber kami yang luar biasa dan sudah hadir pada pagi hari ini ada Dr. Asyadi Prasetyo, Master of Science, spesialis THTKL, konsultan dari Departemen Ilmu Kesehatan THTKL FKKMK UGM, dan Dr. Asyadi akan ditemani oleh Dr. Valentina Dian Juwitawati dari Departemen Ilmu Kesehatan THTKL FKKMK UGM. Yuk Sobat Sehat, kami persilakan untuk Anda bisa bertanya langsung, yang di Zoom Anda bisa raise hand atau dituliskan di kolom chat, atau Anda yang berada di radio boleh banget seperti biasa ya, WhatsApp kami selalu terbuka untuk Anda bisa mengirimkan pertanyaan di 0858 8065 5970. Sekali lagi 0858 8065 5970. Selamat menyimak selama 1 jam ke depan. Langsung saja kepada Dr. Valentina, waktu untuk Anda. Terima kasih. Selamat pagi Sobat Sehat semuanya. Pagi ini kita akan bincang-bincang mengenai deteksi dini gangguan pendengaran. Nah, mungkin banyak sekali Sobat Sehat yang masih bertanya-tanya, apa sih pentingnya gangguan pendengaran? Karena buat saya mendengar nggak bisa pakai telinga kanan, bisa pakai telinga kiri. Mungkin seperti itu. Dan memang mungkin orang tua muda yang saat ini mungkin punya baby atau punya anak kecil di rumah, mungkin juga kurang aware dan bertanya-tanya, apa sih pentingnya gangguan pendengaran? Kenapa sih harus diperiksakan? Nah, mungkin di sini kami akan mencoba memaparkan kepada Sobat Sehat semuanya bagaimana pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran, terutama pada anak ya, pada anak usia sekolah, bayi, terutama bayi baru lahir. Mungkin ada Dr. Asyadi. Nah, Sobat Sehat ini mungkin perlu tahu dulu dok, bagaimana pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran itu dok, dan sebenarnya deteksi dini itu yang dimaksud seperti apa dokter? Ya, baik. Terima kasih Dr. Valentina, Mbak Galuh, Sobat Sehat semua. Jadi deteksi dini ya gangguan pendengaran terutama pada bayi dan anak-anak. Ya, jadi ini kita agak spesial ini. Kenapa kok pada bayi dan anak-anak? Karena kan kadang-kadang gangguan pendengaran itu sering kita alami pada orang-orang tua ya, orang-orang yang sudah usia lanjut gitu ya, mengalami gangguan pendengaran. Nah, tapi pagi hari ini kita memang agak spesial fokus ke deteksi dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak-anak. Nah, jadi kenapa
deteksi ini sangat penting karena gangguan pendengaran yang dialami bayi ya atau anak-anak itu dapat menyebabkan gangguan perkembangan bicara bahasa. Nah, dan angka kekerapannya ternyata, Dokter Valen, itu cukup mengkhawatirkan karena gangguan pendengaran pada bayi baru lahir itu sekitar 3 dari 1.000 kelahiran itu mengalami gangguan pendengaran sejak lahir. Ya, artinya ketika dilahirkan tidak dikaruniai pendengaran yang normal ya, yang optimal. Nah, ini kan yang agak mengkhawatirkan karena itu tadi akibatnya dapat menyebabkan gangguan perkembangan bicara bahasa ya di usia yang lebih lanjut nanti. Kemudian terjadi kalau gangguan perkembangan bicara bahasa juga terjadi gangguan proses komunikasi ya, anak tidak bisa ngomong karena tidak ada yang didengar, tidak ada yang direkam sejak lahir dan tidak ada yang diulangi atau diucapkan ya. Nah, kemudian akan mengganggu proses belajar juga, perkembangan emosi dan sosialnya sehingga ya inilah kita ya memberikan gambaran bagaimana proses ya deteksi dini atau mengenali secara dini gangguan pendengaran pada bayi dan anak-anak ini, Dokter Valen. Iya, baik, Dokter. Jadi di sini kita titik beratkan pada usia anak dan bayi ya, Dok ya? Ya, terutama itu karena ya masih istilahnya gangguan pendengaran pada bayi ini ya kan anak proses tumbuh kembangnya masih panjang ya. Ya. Betul sekali. Dan mungkin di sini para sobat sehat perlu tahu juga bahwa deteksi dini ini sebenarnya adalah program ya, Dok ya. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya opsional, tapi sebenarnya sudah harus dilakukan. Nah, mungkin para ibu-ibu muda nih biasanya pada bertanya-tanya, Dok. Kira-kira kalau mereka punya bayi atau mereka punya anak, kira-kira apa yang harus diwaspadai? Jadi kapan ini kira-kira orang tua harus memeriksakan, apakah setelah lahir atau ada usia-usia tertentu, Dokter? Nah, mungkin Dokter Esa bisa menjelaskan. Ya, jadi begini, mengapa terjadi gangguan pendengaran? Itu ada beberapa faktor ya. Kalau kita telinga ya, proses telinga itu kita bagi menjadi 3, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam ya. Itu bisa terjadi berbagai macam gangguan di telinga luar, telinga tengah, atau telinga dalam. Nah, ini pada yang kita kita khususkan memang pada bayi yang baru lahir ini bagaimana mendeteksi. Sebenarnya organ pendengaran itu sudah sempurna pada saat lahir. Ya, jika tidak terjadi gangguan pada proses selama dia dikandung, kemudian selama proses kelahiran dan selama tumbuh kembangnya. Ya, jadi itu bisa terjadi gangguan pada saat fase dia tumbuh kembang di kandungan, kemudian fase pada saat proses kelahiran dan fase pada saat setelah anak itu lahir. Nah, ini yang menjadi titik berat adalah jika anak itu lahir dengan tidak dikaruniai pendengaran yang baik. Itu banyak faktornya. Pertama, mungkin adanya riwayat infeksi tokso, rubella, sitomegalovirus, herpes saat kehamilan. Jadi infeksi pada saat terutama trimester pertama. Nah, kemudian faktor risiko yang lain, misalnya bayi lahir dengan berat badan yang rendah, kemudian lahir prematur atau kurang bulan, kemudian lahir kuning yang memerlukan transfusi kadang-kadang. Nah, itu beberapa faktor risiko pada saat kehamilan yang mempunyai kemungkinan gangguan pendengaran begitu dilahirkan ya tidak dikaruniai pendengaran yang baik. Nah, itu yang sedangkan deteksi dininya ya bayi baru lahir pun sebenarnya kita bisa memeriksa ya, kalau di rumah sakit bisa kita lakukan
screening pendengaran, gitu, Dokter Valen. Ya, bahkan bayi baru lahir pun itu sudah bisa kita lakukan screening pendengaran untuk bayi-bayi baru lahir. Nah, baik dok, jadi ini perlu dicatat ya, mungkin para calon ibu atau mungkin calon orang tua yang baru mau pertama kali ini punya anak. Nah, mereka harus tahu bahwa deteksi dini atau screening itu bahkan bisa dilakukan dari saat bayi lahir ya dok ya, terutama yang lahir di layanan kesehatan di rumah sakit. Nah, misalnya dok, ada orang tua yang melahirkan, mungkin ibu-ibu melahirkan di bidan dokter, bidan atau mungkin juga di layanan kesehatan yang belum dilengkapi dengan pemeriksaan untuk screening pendengaran. Nah, kapan mereka harus membawa periksa dan apa saja yang harus dilakukan, dokter? Nah, sejak lahir harus diperhatikan ya respon terhadap suara. Nah, karena normalnya anak lahir itu sudah bisa mendengar, sehingga respon terhadap suara harus diperhatikan, Dokter Valen. Respon terhadap apa? Ya terhadap bunyi-bunyian sekitar, misalnya ya kalau anak itu tidur ada suara dia terkaget ya, kagetan. Nah, kalau orang Jawa bilang ini anak ini kagetan, itu tidak apa-apa, justru kita senang. Artinya kalau anak kita kagetan, ada suara kaget, ya artinya respon terhadap suaranya ya cukup baik gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau anak kita misalnya, dok ini anak saya kadang-kadang ibu khawatir nih kok kagetan banget. Ya justru nggak apa-apa. Justru dengan itu kita mengatakan oh respon terhadap suaranya baik. Ya jadi kita amati respon terhadap suara kalau masih bayi gitu. Ya responnya apa ya? Ya kaget, kemudian berkedip kalau ada suara, kemudian apa ya? Ya berhenti sejenak kalau diberikan ASI gitu dia berhenti sejenak, kemudian setelah suaranya hilang dia kembali menyusui lagi gitu. Ya jadi yang perlu diperhatikan segera melakukan observasi respon terhadap suara. Nah, kalau misalnya dia tidur ada suara kok suara rame dia tidak terganggu, ada suara keras dia tidak terkaget. Nah, itu kita harus segera melakukan validasi atau pemeriksaan lebih lanjut. Oh, baik dok. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dokter. Jadi saya coba bacakan ya dok. Jadi yang pertama ini ada yang bertanya dari Sobat Sehat Kita Utami Dewi. Jadi keponakan saya sangat suka iseng dok membersihkan telinganya memakai cotton bud. Nah ini mungkin sedikit nyerempet tapi masih berhubungan juga ya dok ya. Ya. Pernah sampai 3 kali kapasnya tertinggal dokter dan sepertinya ini sudah menjadi kebiasaan. Nah apakah ini akan berpengaruh dok ke kualitas pendengaran ke depannya? Apakah akan mengganggu pendengarannya? Begitu dokter? Ya, ya ini kejadian yang sering sekali ya. Sering sekali terjadi di masyarakat memang ketinggalan kapas cotton bud. Ya, sebenarnya desain dari liang telinga, nah ini kita harus tahu sendiri, tahu dulu desain telinga itu tidak bisa kita bersihkan mandiri. Jadi kita tidak bisa membersihkan liang telinga kita sendiri karena ya kita tidak bisa melihat lubang liang telinga. Nah, dari situ kita sudah tidak bisa membersihkan. Jadi usaha-usaha untuk membersihkan biasanya justru akan itu tadi mendorong kotoran masuk lebih dalam, bahkan ya kapasnya sampai tertinggal. Ya, jadi kita tidak dianjurkan untuk membersihkan liang telinga kita sendiri karena kita nggak bisa melihat lubang liang telinga kita sendiri. Ya, jadi kapan dibersihkan? Nah, jika terjadi gejala, misalnya, tuh kok telinganya sekarang kok suaranya jadi kecil ya. Nah, misalnya ada gangguan pendengaran, ada rasa sakit di telinga, ada rasa apa namanya ya tersumbat ya. Kemudian keluar cairan. Nah, itu kalau ada keluhan di telinga baru diperiksakan ke dokter THT. Jadi kita tidak secara rutin membersihkan telinga. Nah, karena telinga sebenarnya bisa membersihkan sendiri. Prinsipnya begitu sebenarnya. Dengan gerakan mengunyah ya, ada proses namanya migrasi epitel, itu kotoran cenderung keluar perlahan-lahan keluar. Kadang keluar sendiri kok. Itu kotorannya, Dokter Valen.
Jadi Baik, tidak Dok. perlu, justru resikonya kalau dibersihkan sendiri, ya itu tadi lebih banyak resikonya dibandingkan manfaatnya. Betul. Jadi intinya justru malah akan banyak risiko daripada manfaat ya, Dok ya. Betul Karena cenderung ya, akan terdorong ke dalam. Dan memang perlu ya dicatat ada mekanisme sebenarnya self cleaning ya, Dok ya. Jadi pada self saat cleaning namanya, ya mengunyah, pada saat kita menggerakkan rahang dia akan terdorong keluar. Baik, betul. Dan jadi nanti kalau misalnya sudah masuk dapat melukai dinding liang telinga. Ya biasanya yang kita temukan adalah dinding liang telinganya luka. Ya, kemudian ya kalau masuk ke dalam di sana ada struktur gendang telinga yang ya dapat terluka juga. Ya, jadi ya istilahnya resikonya lebih besar dibandingkan manfaatnya yang kita sendiri. Saya aja terus terang ya dokter THT tidak bisa membersihkan telinga saya sendiri walaupun pengetahuan ada, alatnya lengkap, tapi saya tidak bisa. Ya, saya harus ke dokter Valen ini untuk membersihkan wah, telinga saya. Misalnya kalau iya, ada Dok. keluhan gitu, Dok. Betul, betul. Jadi ini terjawab ya, Dok ya, bahwa Ya, memang kebiasaan tersebut akan berpengaruh ke kualitas pendengaran. Nah, jadi memang betul. perlu dicatat bahwa pembersihan telinga secara mandiri itu tidak dianjurkan ya, Dok ya. Tidak dianjurkan Nah, ya. baik. Ini ada pertanyaan lagi, Dokter, yang sudah masuk. Ini dari Sobat Sehat kita, Bapak Danang Firmanto. Bagaimana ciri anak usia dini yang gangguan pendengarannya kurang baik dan kapan harus segera ke dokter? Nah, ini mungkin tadi beberapa sudah terjawab ya, Dok. Tapi mungkin yang bagaimana ciri ini anak usia dini? Mungkin kalau bayi tadi sudah dokter jelaskan. Nah, mungkin kalau pada usia anak-anak, Dokter. Usia sekolah ya biasanya. Nah, ini kita juga memperhatikan eh, gangguan pendengaran pada anak usia sekolah misalnya. Anak usia sekolah itu biasanya kemampuan jika terjadi gangguan pendengaran, tentunya kemampuan belajarnya, kemampuan performa di sekolahnya, biasanya yang melaporkan itu adalah gurunya ya. Gurunya yang melaporkan kok ini anak ini sering dipanggil tidak respon ya. Nah, kemudian anak ini kok suka meminta mengulang mengulang perkataan. Nah, itu memang. Nah, itu kita cek ya apakah mulai kita kalau dokter pasti ngecek dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Ya, apakah ada kotoran yang menyumbat di liang telinganya, bagaimana fungsi gendang telinganya, bagaimana fungsi sensor saraf pendengarannya, itu kita cek semua. Tapi yang biasanya ciri yang ya itu tadi anak sering minta mengulang kata-kata kita. Itu. Nah, apakah memang eh, ya ada gangguan pendengaran atau anak kadang-kadang ya ada beberapa yang hanya kurang konsentrasi saja atau dia sedang melakukan sesuatu asik kemudian kita ajak bicara dia apa-apa gitu. Baik, Tapi Dok. yang sering Dan adalah dia minta mengulang biasanya atau kurang respon memang terhadap suara. baik, Dokter. Jadi memang begitu kita melihat bahwa respon anak berkurang, baik itu usia sekolah maupun kalau tadi pada usia bayi ya, Dok ya. Ya, Jadi respon terhadap suaranya berkurang. Mungkin kalau bayi ini kan memang belum bisa bicara ya, Dok. Jadi belum bisa pasti bicara. terutama biasanya ibu-ibu ini yang akan aware ya ketika anak mungkin kalau bahasa Jawanya dililing begitu, Dok. Dia tidak bisa Ya, mengikuti arah suaranya dari mana. Nah, mungkin perlu kok sepertinya ada respon yang berkurang. Nah, yang aware ini memang harus orang tua dan memang harus segera dibawa ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya, Dok ya. ya, ya memang kadang-kadang orang tua agak terlambat ya, Dokter Valen, untuk membawa anaknya ke dokter untuk memeriksa pendengarannya. Ya, biasanya keluhannya adalah kok belum bisa bicara. Nah ini, belum bisa bicara ini apakah karena ada gangguan pendengaran atau tidak? Ya, belum bisa bicara itu bisa karena gangguan pendengaran atau ya masalah lain. Ya, anak dengan gangguan pemusatan perhatian, hiperaktif, autis itu kadang-kadang telat bicaranya. Tetapi yang penting adalah kita pastikan dulu pendengarannya gimana. Nah, karena jalur informasi untuk perkembangan bicara bahasa yang utama adalah jalur pendengaran. Ya, jadi kita kalau ada anak telat bicara, telat ini kita cek biasanya pendengarannya bagaimana.
Nah, tentunya dari dini pun sebenarnya kita sudah aware ya, atau kita sudah lihat bagaimana waktu bayi anak ini respon terhadap suaranya gimana. Nah, apakah kalau dengar suara kaget atau menoleh mencari sumber suara, ya itu yang harus diperhatikan dari awal. Baik, Dok. Jadi dari bayi ya, Dok ya. Dan memang ini orang-orang zaman sekarang ini sebenarnya sudah mulai open minded, mereka bisa searching, bisa googling. Jadi mungkin perkembangan bahasa, perkembangan pada usia bayi sampai dengan anak-anak itu sebenarnya sudah banyak yang tahu. Jadi ketika bahwa milestone itu belum terlampaui, jangan sampai menunggu dia sudah 3 tahun belum bisa bicara ya, Dok ya. Jadi Ya, langsung di awal, jadi semakin dini, dan memang beberapa orang tua justru malah ada yang saking aware-nya dia bahkan tidak ada keluhan pun diperiksakan begitu. Jadi tetap boleh ya, Dok ya, bahwa deteksi itu tidak hanya setelah ada keluhan ya, Dok ya. ya. Jadi begitu Deteksi anak. dini memang kalau di luar negeri itu sudah universal hearing screening. Artinya universal itu setiap bayi baru lahir harus dites pendengaran. Nah, cuma di Indonesia belum mengambil kebijakan universal hearing screening, jadi belum wajib dilakukan tes pendengaran. Ya, hanya beberapa rumah sakit yang mempunyai fasilitas itu melakukan bayi baru lahir di tes pendengaran, di screening pendengaran. Ya, idealnya nanti ya kita inginnya setiap bayi baru lahir dilakukan screening pendengaran. Karena itu tadi data 3 dari 1.000 kelahiran ternyata mengalami gangguan pendengaran sejak lahir. Baik, dan menarik sekali ya, Dok ya, bahwa kalau di luar negeri deteksi dini ini universal. Jadi setiap kelahiran, setiap bayi baru lahir wajib diperiksa. Nah, mungkin kita menunggu nih kebijakan dari pemerintah, Dok, supaya hal ini juga terjadi di Indonesia. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Dokter, yang masuk. Jadi ini ada dari sobat set kita, Ibu Ratna Ningsi. Dia bertanya, ini Dok, jadi apa saja, beliau jadi penasaran, benda-benda apa saja atau suara-suara apa saja yang bisa menyerang kualitas pendengaran anak? Apakah misalnya musik yang terlalu kencang bisa menyebabkan gangguan, atau adakah hal yang lain yang bisa memicu gangguan atau mengganggu kualitas pendengaran anak, Dokter? Oh ya, jadi uh, beberapa faktor memang dapat mengganggu kualitas pendengaran kita. Yang pertama tentunya suara ya, karena ini kan sistem pendengaran, ya stimulusnya suara. Jadi kalau suara yang terlalu keras dengan durasi yang lama itu juga bisa mengganggu kualitas pendengaran kita. Ya, itu satu ya, suara keras dengan durasi yang cukup lama. Cukup lama itu ya kalau sejam 2 jam itu tanpa jeda suara keras itu ya itu ada intensitas atau ukuran kekuatan suara yang istilahnya mengganggu ya, mengganggu pendengaran. Kalau misalnya headset ya kita anjurkan sih volumenya ya 50% lah maksimal. Atau 60% itu maksimal ya. 50% dari volume dari suatu headset itu ya. Nah, dan itu maksimal ya 1 jam sampai 2 jam. Nah, itu dari paparan suara. Yang kedua yang bisa mengganggu kualitas pendengaran kita adalah pengaruh obat-obatan yang diminum jangka panjang terutama ya. Kadang-kadang ada anak yang harus minum obat sampai 6 bulan misalnya infeksi paru-paru pada anak itu membutuhkan pengobatan selama 6 bulan ya. Pengobatan yang jangka panjang yang itu dapat mengganggu kualitas pendengarannya. Kemudian infeksi telinga. Nah, ini pada anak-anak sering itu terjadi infeksi telinga, Dokter Valen. Karena apa? Karena biasanya karena itu batuk pilek, infeksi saluran nafas atas, batuk pilek kan sering anak-anak ya, batuk pilek. Nah, itu saluran yang menghubungkan hidung dan telinga masih pendek. Nah, kalau salurannya pendek, pada saat batuk pilek itu mudah sekali kuman masuk ke rongga telinga tengah.
Nah, mengakibatkan infeksi telinga tengah atau radang telinga tengah. Itu yang sering pada anak-anak. Nah, nanti seiring bertambahnya usia jarang, kalau orang dewasa begini jarang, batuk pilek menginfeksi telinga jarang. Hampir 70% balita ya, kalau batuk pilek itu menginfeksi telinga. Ya, karena memang faktor anatominya dia masih pendek, lebih lebar ya, kemudian sudutnya juga masih horizontal, artinya faktor-faktor itu yang memudahkan kuman masuk ke rongga telinga tengah mengakibatkan infeksi. Itu yang paling sering pada anak-anak, paparan suara, kemudian obat-obatan yang dikonsumsi jangka panjang, ya. Kemudian infeksi telinga. Baik dok, jadi ada beberapa faktor ya dok ya, dan memang perlu diwaspadai kalau sekarang ini karena memang banyak sekali pemakaian gadget. Nah ini mungkin anak-anak jadi lebih mudah untuk terpapar dengan bising dengan jangka waktu yang mungkin cukup lama ya dok. Dan ini ada pertanyaan juga dari sobat sehat kita terkait gadget dokter, dari Kuswah Yudiati. Saat ini banyak sekali anak yang sudah akrab dengan gadget. Nah selain pengaruh ke mata, apakah pemakaian gadget ini juga akan berpengaruh ke kualitas pendengaran telinga? Kemudian apa saja yang harus diperhatikan bagi orang tua ini terutama dalam mendampingi anak dengan pemakaian gadget yang cukup lama, dokter? Ya, gadget yang cukup lama ya, terutama penggunaan yang kalau zaman dahulu kan kita ya menggunakan Walkman ya. Kemudian ya personal pemutar musik pribadi ya. Terutama di zaman dulu itu kita menggunakan pemutar musik pribadi atau ya Walkman gitu. Itu kan paling kita puter pakai kaset side A, side B kurang lebih 90 menit itu, Dokter Valen. Nah, sekarang ini dengan perkembangan zaman ya, mereka bisa menggunakan itu sehari semalam. Ya, misalnya memutar musik ya, mutar musik itu kalau baterainya belum habis ya, tergantung kapasitas baterainya itu akan berputar terus. Nah ini jika tidak dibatasi, tentunya kita harus membatasi aktivitas anak-anak kita ya dengan menggunakan headset ya. Itu harus kita batasi ya, baik kekerasannya, volumenya. Kadang-kadang kita dengan menggunakan headset semakin keras itu semakin seru dok, semakin asik, seru dokter. ya, suaranya semakin ya bergetar. Kalau dulu kan kita nggak pakai headset gitu, kalau pakai misalnya tape kompo gitu, tetangga atau orang sekitar sudah terganggu ya. Kalau sekarang, itu ya memang kita harus membatasi baik durasinya dan intensitasnya. Durasi itu lamanya, intensitasnya itu kekuatan suaranya. Kita harus membatasi ya, memberikan pengertian. Nah, kita juga ada kampanye remaja sadar bising. Ya, ternyata itu ya, aktivitas sekarang nggak cuma ini aktivitas hobi ya, misalnya konser musik sekarang sudah mulai konser musik ini. Ya, itu juga harus kita edukasi ya, tidak terlalu dekat dengan speakernya ya, supaya menjaga jarak, supaya pendengaran kita tetap terjaga sampai tua, mudah-mudahan. Iya, baik dokter. Jadi memang pemakaian gadget ini di usia terutama di masa pandemi pada usia anak-anak ini sekarang memang tidak bisa dihindari ya dok ya. Iya. Karena memang kebutuhan, dan memang yang perlu dicatat adalah penggunaan headsetnya dokter ya. Jadi memang perlu dipahami bahwa intensitas dan juga durasi ini harus tetap dipantau, terutama untuk anak-anak yang masih belum paham tentang pentingnya gangguan pendengaran. Nah, mungkin kita istirahat sebentar, dokter. Kita rehat sebentar. Kita kembalikan dulu pada Mbak Galuh. Kita istirahat. Kita sambil menunggu beberapa pertanyaan. Masih ada banyak sekali yang tertarik dengan topik kita pagi hari ini. Terima kasih, dokter.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Asyadi dan juga matur nuwun Dr. Valentina. Aduh, asik banget ya pagi hari ini Sobat Sehat, sudah mengantongi beberapa banyak informasi ya, dan juga hal-hal baru nih Sobat Sehat. Ternyata ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi gangguan pendengaran pada anak. Nah, kami juga masih mempersilahkan Anda Sobat Sehat untuk bisa bergabung bersama dengan kami. Sekali lagi di 0858 8065 5970, dan satu lagu ini akan menemani kita di pagi hari ini. Harus bahagia, pagi hari ini harus bahagia dari Yuran Yunita untuk Anda, tetap di Radio Indonesia Sehat. Baru saja putus, tak perlu engkau bingung terlalu lama. Lebih baik kita terus maju, gapai mimpi yang baru. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Hati-hati, harus hati-hati kalau masalah hati. Jangan sampai mengulang cerita, salah pilih kekasih. Punya pacar harus lebih baik, punya pacar harus lebih keren. Tapi keren gak cukup, yang paling penting kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. Kita harus bahagia. No, no. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Kamu harus bahagia. Dan inilah untukmu yang paling terpenting. Kita harus bahagia. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Informasi seputar kampus hanya di sini, di Seputar Kampus Kita. Seputar kampus kita. Halo Sobat Sehat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Biasanya Sobat Sehat melakukan olahraga apa nih? Dan di mana? Selain olahraga di rumah, di taman, atau di gym center, Sobat Sehat juga bisa melakukan olahraga di kampus kita, di FKKMK UGM. Terdapat beberapa sarana yang bisa ditemukan dan digunakan di kampus kita, seperti jogging track dengan rute yang banyak dikelilingi oleh pepohonan, lapangan basket, dan futsal untuk Sobat Sehat yang suka berolahraga kelompok, serta terdapat pula tenis meja. Tak hanya sarana olahraga outdoor saja yang dapat Sobat Sehat gunakan di kampus kita. Bagi Sobat Sehat yang ingin berolahraga namun tidak ingin terpapar matahari secara langsung, dapat berolahraga dengan menggunakan sepeda fitness yang terdapat di dalam ruangan, tepatnya ada di Gedung Ilmu Kesehatan Masyarakat. Setelah berolahraga, lalu merasa lelah dan haus,
Tenang saja Sobat Sehat dapat beristirahat di berbagai tempat yang nyaman seperti gazebo dan taman yang dapat dengan mudah Sobat Sehat temukan di FKKMK UGM. Selain itu, Sobat Sehat juga dapat mengambil air minum yang telah tersedia di berbagai titik di FKKMK UGM. Untuk melihat berbagai kegiatan dan mendapatkan info lainnya tentang FKKMK UGM, Sobat Sehat bisa mengunjungi Instagram di @fkkmkugm. Raisa, Radio Indonesia Sehat. Healthy Radio. Healthy Radio. Baik Sobat Sehat, Anda masih bersama dengan kami di Raisa, Radio Indonesia Sehat. Sobat Sehat, tadi sudah ada satu lagu dari Yura Yunita dengan Harus Bahagia. Tahukah Anda Sobat Sehat, lagu itu dirilis pada tahun 2018 dan lagu itu diciptakan oleh Yovie Widianto dan diciptakan pada saat di toilet. Nah ini pas banget nih dengan tema kita kemarin ya Sobat Sehat, kalau kadang-kadang kita menemukan kreativitas ya, kita bicara soal kreativitas di kemarin sore, kita menemukan ide itu pada saat kondisi kita lagi tenang nih, pada saat rileks. Nah, semoga lagu tadi bisa bikin Anda rileks pagi hari ini dan kita kembali di program Bincang-Bincang Santai Raisa Radio. Pagi hari ini Sobat Sehat yang baru saja bergabung di radio, selamat bergabung dan Anda belum ketinggalan karena kita bicara soal bagaimana mendeteksi dini gangguan pendengaran dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung. Silakan dituliskan di kolom chat atau resend saja. Masih kita ngobrol bersama dengan Dr. Asyadi dan juga Dr. Valentina dan selamat menyimak kembali sampai dengan pukul 9 pagi nanti. Kepada Dr. Valentina, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak. Nah, selamat pagi Sobat Sehat. Ini kita lanjut lagi bincang-bincang kita pagi hari ini. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Dr. Asyadi. Ini ada dari Sobat Sehat kita, Fitria Suwandi, yang bertanya, kebetulan rumah saya dekat dengan jalan raya dan memang suara motor-motor itu banyak sekali dan tidak pernah berhenti, Dok, kecuali pada malam hari saja. Nah, apakah itu akan mempengaruhi gangguan pendengaran atau menjadi gangguan pendengaran pada anak saya? Karena saya jadi khawatir, Dok. Dan itu terjadi setiap hari. Mungkin begitu, Dok. Apakah bisa dijelaskan, Dokter? Ya, paparan bising memang ya yang kita sebut dapat menyebabkan gangguan pendengaran. Ya, kita sebutnya noise induced hearing loss. Ya, gangguan pendengaran akibat bising. Ya, paparan yang bagaimana? Ya, tentunya berhubungan dengan itu tadi kekuatan suaranya, ya. Dan durasinya. Nah, kita harus tahu dulu sejauh mana sih kerasnya suara itu sampai di rumah kita. Kemudian kalau tadi durasinya ya sepanjang hari ya terutama. Nah, ini kalau sepanjang hari memang ya tidak hanya buat anak-anak, buat penghuni rumah tersebut juga kurang nyaman ya. Ya, itu kan noise ya. Noise itu suara yang tidak kita inginkan. Sebenarnya tidak hanya mengganggu pendengaran saja, kadang mengganggu emosi, mengganggu mengganggu tidur, kualitas tidur ya. Tidur siang kita terganggu kalau tiba-tiba ada yang klaksonnya lewat, klaksonnya keras atau knalpotnya yang keras itu juga dapat. Yang pertama saran saya kita bisa mengetahui kekerasan suara tersebut di tempat tinggal kita. Nah, sekarang banyak aplikasi tuh, namanya Sound Level Meter. Nah, pakai aplikasi itu aja, yang paling mudah, download gratis, ya. Yang cari yang gratis, ya download. Nah, kita sekarang memanfaatkan teknologi ya, Sound Level Meter yang. Nah, itu kita bisa mengukur tingkat kekerasan suara di rumah kita, ya. Ya, kalau kurang dari 80 desibel itu masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah di atas 80 desibel, ya itu kita harus melakukan tindakan ya. Yang pertama ya tentunya kita membuat suatu ya supaya rumah kita ini kan agak sulit ya kalau kita harus pindah rumah ya karena butuh biaya besar
yang mudah adalah membuat suatu shield atau untuk mengurangi suara itu masuk terlalu keras ke dalam rumah kita. Ya, jadi membuat suatu rumah itu agak kedap terhadap suara gitu. Nah, itu mungkin bisa ditambahi dengan peredam suara. Nah, terutama di kamar. Ya, di kamar bisa itu dibuat agak kedap ya supaya suara tidak terlalu bising masuk ke dalam kamar kita sehingga mengganggu tidur kita, mengganggu. Kadang-kadang kita ngobrol aja di teras suaranya bising, kita harus teriak-teriak gitu ya. Nah, itu yang ya ini problem rumah pinggir jalan ya. Memang kalau pindah rumah memang cost-nya lebih besar. Baik, Dok. Jadi memang ini perlu pemeriksaan atau pengukuran secara objektif ya, Dok ya. Dan sebenarnya biayanya juga bisa dibilang ada yang free, Dokter. Jadi mungkin ini Ya. Sobat Sehat kita, terutama Fitria Suwandi, bisa mendownload aplikasi, monggo silahkan, untuk bisa mengetahui sebenarnya tingkat kebisingannya sampai sejauh mana. Dan tentunya paparan itu karena memang tidak bisa kita hindari, karena betul sekali Dok, rumah di Jogja sekarang mahal Dokter. Jadi memang perlu banyak sekali antisipasi. Kalau memang kita rasa bahwa kebisingannya sudah di atas ambang, jadi seperti tadi Dokter Asa disampaikan 80 desibel, mungkin bisa paparannya dikurangi dengan memasang bahan kedap suara ya Dok ya, meskipun tidak harus kedap sebenarnya hanya untuk mengurangi intensitas atau tingkat kebisingannya. Begitu ya Dok ya? Iya. Baik. Dan ini sudah ada banyak lagi pertanyaan yang masuk Dokter dari Sobat Sehat kita dari Lia Rahmawati. Selamat pagi. Apakah saya ingin sedikit bertanya berbeda dengan topik Dokter. Untuk telinga yang sering mengalami sakit, apalagi saat membuka mulut lebar, seperti misalnya saat saya makan atau menguap lebar, bahkan terkadang saat mengunyah makanan yang sedikit keras, telinga saya akan mengalami sakit. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi hal tersebut, Dokter? Saya takut hal itu akan berpengaruh pada pendengaran saya. Begitu, Dokter. Ya, baik. Jadi, nah ini jika ada keluhan bisa dikonsultasikan dokter THT. Nah, dokter THT itu akan melihat apakah akan memeriksa apakah nyerinya ini penyebab nyerinya ini. Nah ini kalau tadi di sekilas nyeri ketika saat mengunyah, nah, nyeri di telinga itu bisa ada dua penyebab. Memang telinganya yang bermasalah atau nyeri dari tempat lain yang dirasakan di telinga. Nah itu harus kita pastikan dulu. Ya, bisa nyeri di telinga, nyeri yang dirasakan di telinga memang berasal dari telinga. Yang paling sering karena infeksi ya bengkak, habis dikorek terus nyeri ya bengkak itu. Tapi kalau tidak ada itu hanya pada saat dia mengunyah, nah itu kan kebetulan sendi rahang itu berdekatan dengan telinga. Jika sendi rahangnya yang terjadi masalah ya pada saat mengunyah terutama keras, nah, dirasakan nyerinya bahkan sampai di telinga. Nah itu masalahnya di telinga atau ya sekitar telinga. Nah, kita harus pastikan dengan dokter THT. Ya kemungkinan itu karena nyeri alih, nyeri yang dirasakan di telinga berasal dari ya kalau dilihat mengunyah keras biasanya problemnya atau masalahnya ada di sekitar rahang, sendi rahang itu memang sering mengalami nyeri kalau kita mengunyah yang keras. Atau dari gigi juga bisa. Misalnya ada gigi yang berlubang, itu bisa dirasakan nyerinya sampai telinga. Nah, itu bisa juga. Nah, gitu Dokter Valen. Oh iya, baik. Jadi memang harus dilakukan pemeriksaan ya Dok ya, karena kita harus tahu sumber nyerinya itu dari mana, apakah dari telinga atau nyeri alih dari organ lain selain di telinga. Biasanya yang di dekatnya Dok ya, dari sendi di rahang atau bisa juga dari gigi. Nah ini ada pertanyaan lagi Dokter dari Sobat Sehat kita dari Sekar Ayu. Dokter, saya mau bertanya, apabila saya sensitif terhadap suara yang sepele, seperti misalnya suara tetesan air, suara orang mencuci, yang berpengaruh hingga saya tidak bisa tidur, dan kemudian emosi menjadi naik, apakah saya perlu berkonsultasi dengan dokter? Dan mungkin lebih lanjutnya, ini sebenarnya gangguan apa ya dok ya? Terlalu sensitif terhadap suara. Ya, ada memang beberapa orang yang mengalami gangguan, ya, walaupun suara tersebut
eh, sangat apa ya, yang bagi orang lain tidak masalah, tidak kekerasan, tidak terlalu keras, ya. Tetapi ada yang terganggu, mungkin ya bisa namanya kita apa istilahnya apa itu ya, itu hiperakusis ya. Ya sebenarnya pertama kita tipsnya adalah gimana ya, Pak? Kadang-kadang kalau terganggu itu memang agak sulit ya. Nah, nanti kita gini, kita sebaiknya ke dokter THT nanti akan dilakukan serangkaian tes pendengaran untuk memastikan ada tidaknya gangguan pendengaran. Kadang pada orang-orang dengan gangguan pendengaran itu terjadi, ya Bu, dia terjadi penurunan ambang dengar, tetapi ambang untuk sensitivitasnya untuk suara-suara tertentu ini suara-suara tertentu memang mengganggu gitu kekerasannya. Nah, nanti kita akan lakukan serangkaian tes pendengaran itu. Nah, nanti supaya kita untuk memastikan bagaimana sistem pendengarannya bekerja baik atau tidak. Baik, jadi memang jawabannya adalah perlu ya dok ya. Jadi perlu ya. berkonsultasi ke dokter THT dan nanti akan dilakukan pemeriksaan objektif, pemeriksaan serangkaian tes pendengaran untuk melihat bagaimana kondisi dari pendengaran dari sobat sehat kita Sekar Ayu. Jadi memang hal ini bisa saja merupakan suatu kelainan, misalnya pada gangguan pendengaran yang ambangnya turun, tapi dia sensitif terhadap suara-suara tertentu. Gitu ya dok ya. Dan ini ada lagi pertanyaan dari sobat sehat kita. Izin bertanya dokter, apakah kerasnya suara pada anak-anak dan dewasa sama atau berbeda ya dok untuk pengaruhnya terhadap gangguan pendengaran? Dan apakah mungkin orang dewasa ini mungkin dengan suara tertentu dia sudah tidak bising, tapi bagi anak-anak dia masih merupakan suatu kebisingan atau noise? Gimana dok? Ya, sebenarnya ini tergantung dari ambang dengar ya. Ambang dengar kita itu ambang terkecil yang masih bisa didengar, ambang suara terkecil yang masih bisa didengar. Ya, pada anak-anak karena dia masih awal tahap perkembangan biasanya ambang dengarnya lebih baik ya, kurang lebih 10 sampai 20 desibel itu. Nah, kita ini yang sudah agak dewasa seiring bertambahnya usia terpapar suara-suara. Ya, terpapar suara, terpapar obat-obatan, ya, kadang pernah infeksi telinga, ya. Ya, kan kita yang dewasa ini aktivitasnya itu kan ya sering terpapar suara ya. Bahkan kalau punya hobi musik ya, hobi misalnya apa yang terpapar suara keras ya, itu ya bisa menurunkan ambang dengar tadi sehingga terjadi sedikit perbedaan antara anak-anak dengan dewasa. Memang karena terkait dengan ambang dengarnya. Ya kadang-kadang. Nah ini harus kita cek sebenarnya ambang dengar kita masih normal atau tidak. Ya, ambang dengar kita masih baik atau tidak. Caranya kadang-kadang kalau ambang dengarnya kita menurun ya, ada gangguan pendengaran yang ringan, itu kadang kalau kita ngobrol di tempat bising ya, itu kita sulit memfokuskan, kita dengar tapi nggak jelas kadang-kadang. Nah, itu mulai terjadi gangguan pendengaran. Nah, itu kita harus cek ya. Ya memang kadang-kadang anak-anak lebih sensitif dibandingkan kita sudah dewasa. Tapi kalau masih dalam batas normal sih nggak apa-apa. Baik dokter. Nah ini mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya dok ya, karena ini waktunya ternyata tidak terasa dok, bincang-bincangnya sudah hampir 1 jam dokter. 1 jam ya? Iya betul sekali dokter. Ini ada satu pertanyaan mungkin terakhir ya dari sobat sehat kita dari Giga. Apakah orang yang mengalami gangguan pendengaran, misalnya bisa mendengar tapi frekuensi sedang atau tinggi, bisa diterapi dokter, atau harus memakai alat bantu dengar? Nah mungkin ini juga banyak sekali. Mungkin tidak hanya dari sobat sehat kita Giga, tapi juga dari mungkin orang-orang yang sedang melakukan atau mengalami gangguan pendengaran. Apakah sebenarnya gangguan pendengaran, terutama pada anak, bayi, ini bisa disembuhkan, dokter? Ya, gangguan pendengaran itu ada yang bisa disembuhkan, ada yang tidak bisa disembuhkan. Dan gangguan pendengaran ini ada yang bisa dicegah. Ya, yang bisa dicegah ini gangguan pendengaran akibat bising tadi.
kita bisa mencegahnya. Ya, tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah gangguan pendengaran akibat bising tadi. Nah, gangguan pendengaran yang bisa diobati, ya akibat proses infeksi itu bisa diobati, dan dia akan kembali pulih kalau infeksinya bisa teratasi. Nah, susahnya kalau yang terkena ya itu adalah organ sensor saraf pendengarannya. Nah, kalau sensor saraf pendengarannya berdasarkan hasil pemeriksaan, sensor saraf pendengarannya yang terkena, ya, sehingga ambang dengarnya menurun, ya kurang dengar, ya itu kita agak sulit mengembalikan fungsi dari sensor saraf pendengaran tadi. Nah, sehingga satu-satunya adalah rehabilitasi pendengaran. Pada anak-anak juga begitu. Banyak begitu lahir kita tes sensornya yang rusak ternyata. Sensor pendengarannya. Itu karena infeksi pada waktu hamil itu, infeksi virus biasanya memang sering menyebabkan rusaknya sensor pendengaran. Sensornya rusak, ya kemudian tidak bisa kita obati, hanya bisa dilakukan rehabilitasi pendengaran. Ya, salah satunya memang dengan alat bantu dengar. Ya, alat bantu dengar itu untuk suara yang masuk diterima dengan alat tersebut dikuatkan, jadi menguatkan suara. Ya, jadi salah satunya rehabilitasi pendengaran adalah dengan alat bantu dengar. Gitu, Dokter Valen. Ya, baik. Jadi ada yang bisa diobati, tapi ada Ya. juga yang tidak bisa diobati, sehingga kita hanya bisa melakukan habilitasi atau rehabilitasi ya dok ya. Nah, Betul. untuk alat bantu dengar ini berarti sifatnya mungkin untuk sobat sehat kita Giga ini, sifatnya amplifier ya dok, mungkin bisa disederhanakan seperti itu ya dok ya. Mengeras, Jadi dia, hanya mengeraskan suara. Jadi kalau betul. alatnya dicopot, pendengarannya kembali seperti semula. Jadi, Iya, betul. jadi alat bantu dengar itu dipakai jika kita melakukan komunikasi yang tergantung kebutuhan komunikasinya. Misalnya kuliah, rapat, ya pertemuan-pertemuan yang membutuhkan pendengaran yang baik. Nah, tapi kalau lagi mandi di rumah sendiri nggak apa-apa, dicopot nggak apa-apa. Tapi kalau lagi aktivitas yang membutuhkan komunikasi, ya sebaiknya menggunakan alat bantu dengar untuk ya memperbaiki komunikasinya. Kadang-kadang di tempat ramai itu kita dengar tapi nggak jelas. Iya, Ya. betul dokter. Ya, jadi memang alat bantu dengar ini akan berfungsinya lebih untuk memperbaiki komunikasi ya dok, tapi bukan Betul. untuk memperbaiki gangguan dengarnya ya dok ya. Iya, untuk Ya. tidak memperbaiki saraf pendengarannya jadi lebih nanti membaik gitu, mungkin tidak ya. Baik, baik dokter. Jadi mungkin ini karena waktu juga sudah hampir 1 jam dok, ini tidak terasa sudah cukup Iya ya. lama kita bincang-bincang di sini. Mungkin sedikit saya simpulkan ya dok ya, untuk deteksi dini gangguan pendengaran ini bahwa meskipun tidak ada masalah, sebenarnya akan lebih baik bila bayi baru lahir itu dilakukan pemeriksaan screening pendengaran ya dok ya, terutama kalau memang sudah lahir di layanan kesehatan yang sudah dilengkapi dengan alat. Jadi screening pendengaran atau deteksi dini itu bisa dilakukan dari saat bayi lahir, dan kalau memang ternyata tidak ada masalah, mungkin nanti kalau untuk anak ataupun usia sekolah, bahwa respon terhadap suara itu harus diperhatikan. Apabila memang sudah ada sedikit gangguan, misalnya bahwa anak ini kalau dipanggil harus diulang, atau mungkin dari guru mengeluhkan adanya, betul sekali, butuh suara keras baru ada respon, atau mungkin juga penurunan terhadap kualitas hidupnya, misalnya dia jadi kok sedikit terlambat dalam menerima pelajaran. Nah, mungkin ini perlu dipahami bahwa gangguan pendengaran terjadi. Jadi tidak selalu anak ini mungkin mengeluh, "Mama, aku kurang dengar nih." Akan jarang sekali ya, Dok ya. Jadi memang harus orang tua yang aware, dan juga harus lingkungan sekitar yang paham bahwa ini sudah mulai ada gangguan pendengaran dan harus segera dideteksi supaya bisa mendapatkan penanganan yang maksimal. Ya, baik, terima kasih banyak Dr. Asadi Prasetyo, MSc Pediatrik Konsultan, yang sudah sharing banyak sekali ilmu, dan mungkin juga ini akan membuka wawasan, dan akan banyak sekali sebenarnya mungkin pertanyaan-pertanyaan di luar sana, dokter. Mungkin bisa menghubungi langsung Dr. Asadi ini di tempat praktek beliau, dan mungkin kita kembalikan juga pada Mbak Galuh dari Raisa.
Semoga bincang-bincang pagi ini bisa membantu dan bisa membuka wawasan seluruh masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini gangguan pendengaran terutama pada bayi dan anak. Terima kasih sekali Dr. Asadi atas Terima kesempatan dan atas kasih. sharing-nya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Arsyadi dan juga Dr. Valentina sudah berbagi ilmunya pada pagi hari ini. Matur nuwun sangat. Terima kasih, Dok. Sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Amin. Sehat selalu. Terima kasih sekali Mbak Galuh. Ya, oke, sobat saya, demikian ya bincang-bincang santai edisi pagi hari ini. Semoga dengan tadi sudah ada banyak sekali poin-poin yang perlu kita ketahui, ada banyak gejala-gejala yang perlu kita ketahui. Semoga itu bisa membuat kita lebih aware ya. Dan tadi jangan ragu-ragu untuk datang ke dokter untuk menanyakan keluhannya seperti apa ya. Jadi ada gangguan pendengaran yang bisa dicegah dan semoga kita bisa mencegah dan juga menjaga kesehatan telinga kita. Dan terima kasih banyak untuk sobat saya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp, melalui website dan juga melalui Zoom meeting kami. Semoga pagi hari ini bermanfaat dan juga menambah wawasan bagi kita semua. Dan untuk sobat saya yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum sempat terbaca, mohon maaf ya. Dan juga semoga Anda tidak bosan lagi untuk bergabung bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Untuk sobat sehat yang ketinggalan baru saja bergabung nih, tenang saja, Anda masih bisa mendengarkan kembali obrolan di pagi hari ini melalui Spotify kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih, saya Galuh beserta dengan tim mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas. Satu lagu menutup perjumpaan kita di sore hari ini dari Ran Saling Merindu. Tetap menyatu bersama dengan kami di Raisa Radio Indonesia Sehat. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak Mbak Galuh. Terima kasih, Dr. Mbak Galuh. Asadi. Terima kasih. Izin lift ya. Monggo, Dok. Kita tak lagi satu, tapi saling merindu. Meskipun tak bersama, ku masih rasakan sinyal cintamu. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama, kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? Wait, I know I made a few mistakes in the past, but I was so young like Drake in the grass. Bad boy call me Puff Daddy, but it should be me and you like Cassie. I miss you so much girl I can't sleep, and if you still want me then tell me how to make it come back. We can unwrap, rewind like a throwback. Firasatku berkata, kau merasakan yang sama, kasihku. Katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan semua seperti dahulu kala. Mungkinkah cinta lama kita bersemi kembali? I know you hard to find like Nemo. I think you need a ring like Melo. Hey, baby, I want you back now. Back now, I ain't never gonna back down. Back down, me and you is a rap now. Baby, I can be your rock, smack down. You're the champ in my heart like Pacquiao, and I will always be the truth. Facts now. Hey, katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Jangan kau ragu, katakanlah saja bila kau masih mencinta. Buat apa kau berdusta? Katakan yang sejujurnya. Diriku pun menginginkan
Katakan sejujurnya. Raisa, Radio Indonesia Sehat.